Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwanu rahimakumullah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenarnya takwa dalam artian menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan. Iman yang tidak bisa lepas dari bahasa takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau bisa kita ini diperintahkan takwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Namun kalau tidak bisa dengan takwa yang sebenarnya dengan 100%, barangkali masih ada jalan keluar dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takutlah kalian semua kepada Allah, kata baginda Rasul, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan Anda. Memang kadar kemampuan kita untuk iman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini tidaklah sama. Tentunya berbeda antara satu dengan yang lain. Marilah kita menjalankan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala 100% haqqa tuqatih. Kalau tidak bisa ya mastata'tum, semampunya. Memang sudah mampunya adalah ini yang kita hadapkan, yang kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Allah pun juga akan menerimanya, karena ini memang sudah kemampuan dari kita. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, berbicara tentang keimanan, malahan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan jaddidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Iman kamu itu perbaharui, karena bisa saja iman kita ini usang, iman kita ini lapuk, iman kita ini sudah menurun, iman kita ini sudah tinggal sedikit. Bisa saja. Hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, dengan apa cara kita ini memperbarui iman? Selalu baru, selalu baru, selalu baru. Berarti kalau iman kita ini baru, insya Allah iman kita ini kuat. Kalau iman kita ini kuat, insya Allah akan bisa menjalankan perintah Allah dan siap untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kata baginda Rasul perintahnya, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian itu biiktsari la ilaha illallah. Caranya dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah adalah kalimat di mana dikatakan la ilaha illallah miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah.
kunci surga adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau kita yang namanya umat Islam pasti mengharapkan untuk masuk surga, kuncinya tak ada lain terkecuali kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini ibaratkan suatu pohon, adalah syajaratun thayyibah, pohon yang baik, pohon yang bagus, pohon yang pokoknya ini masuk ke dalam bumi sangat dalam. Kemudian batangnya, cabangnya menjulang tinggi sampai ke atas langit. Ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang firman-Nya, alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Apakah kamu tidak memperhatikan Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah membuat perumpamaan, percontohan, yaitu kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat yang baik ini adalah ulama tafsir mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah ini adalah kalimat thayyibah, adalah kalimat yang paling baik. Karena kalimat thayyibah la ilaha illallah ini adalah kunci daripada surga. Untuk masuk surga kuncinya adalah la ilaha illallah. Digambarkan oleh Allah yang namanya kalimat thayyibah la ilaha illallah kasyajaratin thayyibah, ibaratkan suatu pohon yang bagus, yang besar, yang tinggi, asluha sabitun, yang pokoknya ini ada di dalam bumi dengan akar-akarnya. Kemudian wa far'uha ila sama, yang tiangnya, yang batangnya, yang kemudian cabang-cabangnya ini sampai menjulang tinggi ke atas langit. Artinya ini adalah merupakan kalimat la ilaha illallah, diibaratkan suatu pohon yang besar, yang bagus, yang indah. Ukuluha tu'ti ukuluha kullahinu bi'idni rabbiha, yang mana pohon besar itu, yang ulama tafsir mengatakan ibaratkan pohon kurma. Pohon kurma ini yang memberikan buahnya, yang mengeluarkan buahnya setiap panenan, setiap musiman. Ini selalu berbuah, selalu berbuah, selalu berbuah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan adalah kalimat tauhid, sedangkan kalimat tauhid ini adalah kalimatul iman sabitun fi qalbil mu'min. Kalimat keimanan orang-orang Islam yang tumbuh pesat besar subur di dalam hati seorang mukmin. Wa amalu yas'aluhu ila sama, yang amalnya, yang perbuatannya, hati orang yang sudah iman, yang sudah dikuatkan dengan la ilaha illallah, insyaallah amalnya ini akan naik ke atas langit. Kemudian wa yanaluhu barakatuhu wa thawabuhu, kemudian pahala-pahala yang sudah naik ke atas langit ini akan memberikan berkah, akan memberikan pahala kepada orang yang mempunyai tanaman subur di dadanya, di hatinya, yaitu kalimat la ilaha illallah. Insya Allah hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, kalau kita ini, iman kita ini subur ada di dalam hati, kalimat la ilaha illallah sudah menancap di dalam hati, sudah banyak kita ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah akan bahagia di akhirat. Di dalam dunia perjalanannya Allah Ta'ala akan beri penghidupan yang nyaman, yang sejahtera lahir batin, terutama di alam akhirat menjelang detik-detik kematian. Insya Allah kalimat la ilaha illallah akan menyertai kepergian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan la ilaha illallah. Kalau ucapan yang terakhir ini menyertai mengiringi kepergian kita selamat tinggal kepada dunia fana menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhir la ilaha illallah, apa kata baginda Rasul? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, pasti dia masuk surga. Mudah-mudahan kita ini semuanya orang yang memiliki kalimat tauhid ini. Amin Allahumma amin. Kemudian sebaliknya hadirin sekalian, Allah Ta'ala menjadikan gambaran ini kepada orang-orang Islam
la'allahum yatadzakkarun. Mudah-mudahan barangkali orang-orang Islam ini mau berpikir, mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Ini merupakan zikir. Malahan ada yang mengatakan bukan hanya la ilaha illallah, tetapi kalimat thayyibah ini ada yang mengartikan diantaranya adalah tasbih, ucapan subhanallah, wa tahmid, alhamdulillah, wal istighfar, termasuk astaghfirullahaladzim, salawat kepada Nabi. Itu ulama ada yang mengatakan semuanya adalah ucapan-ucapan yang baik, kata beliau para alim ulama. Sedangkan ulama adalah panutan kita. Mereka lah yang akan menjadi yang akan menjadi marojek, yang akan menjadi referensi, yang akan menjadi rujukan, yang akan menjadi tempat kembalian kita di dalam segala persoalan adalah al-ulama. Makanya ulama ini selalu kita panuti, selalu kita ikuti, selalu kita ada di belakangnya, karena ulama insya Allah akan memperhatikan kepada umatnya. Kalau ulama masuk surga, insya Allah tidak akan sama dengan orang yang akan masuk surga selain daripada para alim ulama. Kalau yang lain akan masuk surga, silakan Anda masuk surga wahai habibatku, sebab ibadahnya semuanya sama. Apakah itu pengusaha, apakah itu petani, apakah itu pejabat, apakah orang-orang yang mempunyai jabatan lainnya, semuanya sama. Silakan Anda masuk surga karena ibadah Anda. Akan tetapi hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, kalaulah ulama yang akan masuk surga, Allah Ta'ala tidak langsung memerintahkan silakan Anda masuk surga, tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya alim, wahai kiai, ishka liman ahbabta. Kifuna sebelumnya, kifuna, wahai alim, kifuna. Berhenti dulu. Jangan Anda melangsungkan perjalanan masuk surga. Kenapa sekarang ini diberhentikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ulama yang akan masuk surga? Kok tidak langsung seperti yang lain? Karena Allah Ta'ala memberikan memberikan prioritas, memberikan kelebihan daripada yang lain. Isfa liman ahbabta. Ulama, ayo berikan syafaat, ayo beri bantuan, ayo beri pertolongan siapa-siapa saja orang yang kamu cintai di dunia. Ayolah kamu itu berikan syafaat, berikan pertolongan. Bisa saja kita masuk surga karena para alim ulama, bukan karena amal kita. Karena amal kita barangkali mungkin jauh diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Banyak faktor. Bisa saja sembahyang kita menolak kita untuk masuk surga karena sholat kita ini tidak khusyuk. Bisa saja sembahyang kita ini menolak Allah Ta'ala untuk masuk surga karena yang dimakan dan yang diminum barang-barang haram. Kemudian bisa saja Allah Ta'ala menolak kita untuk masuk surga dan sebagainya. Kenapa? Karena perhatian terhadap ibadah yang lain ini masih kurang. Hal yang semacam demikian, kalaulah kita ini tidak bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ibadahnya yang tidak khusyuk, barangkali pakaiannya yang tidak semuanya halal dari atas kepala sampai kaki, barangkali pakaian ini ada yang campuran dari haram. Karena kalau pakaian ini sedikit ada barang yang campuran dari barang haram, 99% halal. Kemudian yang haram seumpamanya 1 juta, 10.000 ini dari barang haram. Semuanya amal ibadah kita ini yang menggunakan pakaian itu tidaklah 99% ini diterima, kemudian 1%-nya ditolak. Tidak demikian. Asal semuanya 100%, 99-nya halal, uang sendiri, jelas hasilnya usaha. Kemudian yang 10%, 10.000-nya sekarang ini barang haram dan sebagainya. Total semuanya ibadah ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang ini daging yang tumbuh dari barang haram, kata baginda Rasul, kullu lahmin nabata minal harami fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari barang haram, api neraka lebih berhak untuk membakarnya. Hal yang semacam demikian, satu-satunya kita ini adalah mencintai para alim ulama, mengikuti para alim ulama,
Makanya kalau sudah mengikuti para alim ulama kita sekalian ini, otomatis insya Allah akan selamat. Kenapa? Kata baginda Rasul, almaru ma'aman ahabba. Orang itu akan bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau yang dicintai para alim ulama, insya Allah besok akan bersama para alim ulama. Kalau yang kita cintai para habaib, dzurriyyah cucu baginda Rasul, insya Allah kita akan bersama beliau-beliau. Ini hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Mari mumpung kesempatan kita ini masih hidup, masih sehat, masih sempat dan sebagainya, perbanyaklah berzikir kepada Allah. Katanya Allah Subhanahu wa taala, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, perhatikanlah dengan sebab berzikir kepada Allah. Ingat kepada Allah, insyaallah tatma'innul qulub. Hati manusia, hati kamu akan tumaknina, hati kamu akan tenang, tentram dan sebagainya. Kapan berzikirnya ini? Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berzikir kepada Allah Ta'ala itu silakan qiyaman dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan bisa saja berzikir kepada Allah itu duduk. Bisa saja berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa 'ala junubihim sambil baring-baring sebelum tidur, langsung berzikir, terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperbolehkan. Yang penting kita ini kalau perlu, bagaimana yang namanya lidah ini selalu basah, yang namanya bibir selalu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkurullaha dzikran katsira. Marilah kita ini perbanyak zikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang terakhir, yang namanya iman ini hadirin, al-imanu yazidu wa yanqus. Al-hadits atau kama qala. Iman ini bisa bertambah dan bisa berkurang. Kapan bertambah? Kapan iman itu berkurang? Yang namanya iman ini bertambah, al-iman yazidu bil masalih. Iman ini bisa bertambah karena dengan maslahat-maslahat, barang soleh, kebaikan-kebaikan akan bertambah. Satu bukti sekarang yang ada di dalam masjid ini semuanya, ini sebab sedang menarik imannya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Namun sebaliknya hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia, wal imanu yanqusu. Iman ini juga berkurang. Kapan ini iman itu berkurang? Malahan iman ini hadirin, kalau kita sudah sedang melakukan maksiat, berarti pada waktu itu iman kita ini sedang berkurang. Malahan baginda Rasul au kama qala, ada yang mengatakan bahwa yang namanya iman ini tak lepasnya sebagai baju. Sebagaimana baju? Baju ini bagaimana? Dilepas dari badan, bisa dimasukkan, dipakai di badan. Artinya bagaimana? Kalau kita ini sedang melakukan ibadah pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala semacam hari ini, berarti iman kita itu dipakai. Kemudian hari, kalau kita sedang melakukan kemaksiatan, perzinahan, mabuk-mabukan dan sebagainya, berarti iman itu sedang lepas dari badan kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita ini sedang melakukan kemaksiatan yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berarti iman kita ini sedang lepas dari badan kita, kemudian dibunuh oleh orang, kemudian kita mati di dalam mabuk dan lain sebagainya. Ini yang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti cabutnya badan kita ini berarti iman dalam sedang keluar dari badan. Na'udzubillah. Barangkali ini hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia, sekeliput sebelumnya apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kehidupan kita, keluarga, tetangga, dan yang lain, untuk dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Inna ahsanal kalami wa khairal qawli kalamullahi wal jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. آمين.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal dhikril hakim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahi hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah idhaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala وصحبه من أسرت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى وذروا الفواحش ما ظهر وما بطن وحافظوا على الطاعة وخذوا الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين العشرة الكرام وعن سيد نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين. اللهم لا تجعل لأحد منهم من أظلام ونجنا بحبه من أول يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة المشركين وعلى كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في قلوبنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد العظيم. اللهم ارفعنا الولاء والوباء والربا والزنا والفلاسفة الحق واسماء الفتن ما ظهر وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله عز وجل